Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 38 KKN Universitas Tidar yang bertempat KKN di Desa Menayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan, mempresentasikan hasil tulisan kami berupa luaran dari kegiatan KKN di kelompok kami, yakni salah satu kegiatannya adalah penyuluhan hukum pencegahan tindak pidana terhadap pemuda di Desa Menayu, di mana kami pada kesempatan kali ini akan menjelaskan kegiatan tersebut, tujuan sampai dengan manfaatnya bagi para pemuda di Desa Menayu. Artikel ini membahas kegiatan penyuluhan hukum pencegahan tindak pidana bagi pemuda di Desa Menayu, Kecamatan Mutilan, Kabupaten Magelang, di mana penyuluhan hukum ini didasarkan pada kesamaan dari beberapa rekan-rekan kami di kelompok kami yang merupakan mahasiswa daripada jurusan hukum. Hukum merupakan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, dan tujuan utama hukum ialah menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan, di mana pemuda memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Namun, tindak pidana yang melibatkan pemuda menjadi perhatian serius. Kegiatan penyuluhan hukum ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana, di mana pemuda memiliki peran strategis dalam membangun peradaban nasional. Namun, tindak pidana yang melibatkan pemuda menjadi perhatian yang serius. Kegiatan penyuluhan hukum ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum dan mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Hukum merupakan suatu aturan yang berfungsi sebagai landasan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu tujuan utama hukum ialah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Selanjutnya, pemuda merupakan aset yang berharga bagi pembangunan suatu negara. Sebagai generasi penerus, pemuda memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional. Namun, fenomena tindak pidana yang melibatkan para pemuda menjadi perhatian yang serius di bidang hukum. Desa Menayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, sebagai bagian dari wilayah Indonesia, tidak terlepas dari permasalahan ini. Tindak pidana yang dilakukan oleh pemuda dapat merugikan individu, keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Upaya tindak pidana dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan upaya untuk memberikan pemahaman mengenai hukum dan aturan-aturan yang berlaku kepada masyarakat. Dalam hal ini, penyuluhan hukum ditujukan khusus kepada pemuda di Desa Menayu, yang kami harapkan dapat meningkatkan kesadaran para pemuda tentang pentingnya menghormati hukum dan menghindari perilaku atau tindak tanduk yang melanggar norma-norma hukum. Menghadapi kompleksitas perkembangan zaman, penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Desa Menayu sebagai wilayah pedesaan memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi permasalahan tindak pidana yang melibatkan pemuda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya, beberapa faktor urgensi dan rasionalisasi terkait pentingnya kegiatan penyuluhan hukum. Yang pertama, peran pemuda dalam tindak pidana. Pemuda merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, seperti kenakalan remaja, narkoba, perkelahian antar geng, dan pencurian. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengidentifikasi peran pemuda dalam tindak pidana di Desa Melayu. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan hukum. Banyak pemuda di pedesaan yang belum memahami betul tentang hukum dan konsekuensi dari perilaku melanggar hukum. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi relevan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh pemuda tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, tindak pidana dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan potensi pembangunan daerah. Yang keempat, faktor-faktor penyebab tindak pidana. Penelitian ini juga akan menelaah faktor-faktor penyebab tindak pidana di kalangan pemuda seperti lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan pergaulan. Selanjutnya, penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan. Efektivitas penyuluhan hukum dalam mencegah tindak pidana perlu dievaluasi untuk mengukur dampaknya dalam
mengubah perilaku pemuda. Yang keenam, implementasi program penyuluhan hukum. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana program penyuluhan hukum telah diimplementasikan di Desa Melayu. Apakah sudah tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan pencegahan tindak pidana. Yang terakhir, peran lembaga hukum dalam penyuluhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu berperan aktif dalam penyuluhan hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan beradab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan untuk mengembangkan program pencegahan tindak pidana yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah pedesaan seperti Melayu. Tujuan dari rencana ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemuda mengenai hukum dan tindak pidana, serta mendorong partisipasi mereka dalam mencegah tindak pidana di masyarakat. Yakni yang pertama melalui pendekatan komprehensif. Mendekati masalah ini dengan pendekatan yang komprehensif melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, kepolisian, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi pemuda. Yang kedua yaitu penyusunan materi penyuluhan, yakni membuat materi yang mudah dimengerti dan relevan bagi para pemuda. Yang ketiga yakni sosialisasi dan promosi, melakukan sosialisasi secara intensif dan promosi tentang kegiatan penyuluhan kepada pemuda dan masyarakat secara luas. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan, yakni menyelenggarakan sesi penyuluhan yang interaktif dan menarik bagi para pemuda. Yang kelima, pemberdayaan pemuda. Selain sekedar memberikan informasi, penting juga untuk memberdayakan pemuda agar mereka merasa memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana. Yang keenam, mengundang ahli hukum dan praktisi. Dalam kegiatan ini, kami mengundang Bapak Muhammad Mahrizal selaku dosen hukum di jurusan Hukum Universitas Tidar, yang kami anggap sangat kompeten di bidang hukum, sehingga penyuluhan hukum tindak pidana dapat memberikan manfaat serta edukasi. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampaknya, misalnya melalui wawancara atau kuesioner. Evaluasi ini dapat membantu menilai sejauh mana pemahaman dan kesadaran pemuda mengenai hukum dan pencegahan tindak pidana telah meningkat. Yang selanjutnya yakni tujuan dari kegiatan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum. Tujuan pertama adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pemuda Desa Melayu. Yang kedua, mencegah tindak pidana. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di kalangan pemuda. Yang ketiga, mendorong perilaku positif. Penyuluhan ini bertujuan untuk mendorong pemuda agar mengadopsi perilaku positif dan konstruktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban. Pemuda akan diberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Yang kelima, peningkatan kesadaran terhadap dampak sosial dan ekonomi. Kegiatan ini akan menjelaskan dampak sosial dan ekonomi dari terlibat tindak pidana. Yang keenam, mendorong ketertiban positif dalam masyarakat. Yang ketujuh, membangun kerjasama dengan penegak hukum. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara pemuda dan penegak hukum. Yang terakhir yakni peningkatan keamanan dan ketertiban. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban di Desa Melayu. Dengan memahami hukum dan dampak dari tindak pidana, diharapkan pemuda dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat dan negara. Kegiatan penyuluhan hukum pencegahan tindak pidana di Desa Melayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang digelar pada tanggal 27 Juli 2023 di Balai Desa
Menayu pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Acara penyuluhan hukum pencegahan tindak pidana tersebut dihadiri oleh Bapak Muhammad Marizal selaku dosen di jurusan Hukum Universitas Tidar sekaligus pemateri dalam acara penyuluhan hukum pencegahan tindak pidana. Lanjut. Hasil positif dari kegiatan penyuluhan hukum pencegahan tindak pidana ini menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan program. Pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan konsekuensi tindak pidana akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kerjasama antara pihak terkait seperti pemerintahan desa, kepolisian, dan lembaga pendidikan menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dampak positif ini. Pertemuan periodik dan tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan dapat memastikan bahwa pengetahuan dan kesadaran pemuda terus ditingkatkan. Selain itu, pengukuran dan evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengukur secara kuantitatif dan kualitatif sejauh mana program penyuluhan telah berhasil. Survei atau wawancara dengan peserta serta analisis statistik tentang perubahan perilaku dan partisipasi dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang dampak jangka panjang dari program ini. Dengan mengintegrasikan hasil dan pembahasan ini dalam perancangan kegiatan selanjutnya, Desa Menayu dapat terus mengembangkan program pencegahan tindak pidana yang lebih kuat dan efektif untuk pemuda dan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.